Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak kembali hadir dalam segmen Kerinduanku. Karena kerinduan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara dan saya hidup dalam kelimpahan berkat, dalam kepenuhan janji dan menjadi berkat untuk saudara dan saya bisa memberitakan nama Yesus di mana saudara dan saya berada. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, mengapa mudah kembali. Iya, bukan berarti kembali kepada mantan saudara, bukan berarti kembali kepada hal-hal yang bagaimana, tapi mengapa mudah kembali. Beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan seorang yang saya hormati dan dia adalah mantan pecandu narkoba. Dan dia bilang sama saya kalau nonton film yang ada adegan narkobanya itu dia dengan mudahnya langsung pengen kembali ke narkoba. Dan mereka bilang bahwa setiap kali rasanya orang yang terikat oleh narkoba jatuh bangun terus ke dalam yang namanya dosa narkoba. Ada juga orang yang terikat oleh yang namanya minuman keras. Sudah cinta Tuhan, sudah ke gereja, bahkan sudah melayani, tetapi tetap aja bertahan 1-2 bulan, habis itu jatuh lagi ke dalam minuman keras. Ada juga orang yang terikat kepada yang namanya rokok, saudara. Dia sudah pergi ke yang namanya ahli-ahli, dokter dan sebagainya, berhenti beberapa bulan, tapi ketika di rumah nggak ada orang dan lihat ada bungkus rokok, dia bilang rasa-rasanya Pak Pendeta, rokok itu, bungkus rokok itu kayak punya tangan yang menarik saya untuk ambil rokok tersebut. Ada banyak orang yang juga seperti mereka. Mungkin dosanya berbeda, mungkin kelemahannya berbeda, tapi jatuh bangunnya sama. Makanya mengapa mudah kembali. Alkitab mengatakan demikian dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-10. Ayo ambil Alkitab saudara. Kita baca sama-sama Kolose 3 ayatnya yang ke-10. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Artinya apa? Ketika kita bertobat memang roh kita sudah diperbarui, tapi karakter kita butuh yang namanya proses. Makanya ada istilah dalam Alkitab yang menggunakan kalimat metamorfosis, terambil dari kata metamorforvo. Artinya perubahan dari ulat masuk menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Ulat itu tadinya menjijikan, gak ada yang mau. Ulat itu tadinya merusak, mengambil kerugian bagi orang-orang yang ditempel ulat tersebut. Tapi ketika menjadi kupu-kupu, tadinya gak ada yang mau. Ketika menjadi kupu-kupu, banyak yang mau, warnanya begitu indah. Dan yang menarik apa? Kalau ulat merusak, ulat hanya menghancurkan, kupu-kupu justru memberi. Ketika kupu-kupu dia hinggap kepada sebuah atau setangkai bunga, kupu-kupu membantu proses penyerbukan dari bunga tersebut. Jadi ketika saudara dan saya bertobat, jangan putus asa. Ketika saudara mungkin tergoda dalam dosa, ketika saudara mungkin pernah jatuh atau tergoda untuk jatuh. Saya teringat sebuah kisah ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Di padang berantara atau padang gurun, bangsa Israel teringat kepada yang namanya Mesir. Bangsa Israel, Alkitab mengatakan dia teringat kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Padahal mereka di Mesir menjadi budak. Padahal mereka di Mesir berada dalam penindasan. Padahal Tuhan sedang membawa mereka dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dari tanah yang hancur, yang ditekan menuju kepada tanah yang berlimpah susu dan madunya. Jangan seperti bangsa Israel yang ketika Tuhan lagi proses ingin kembali ke masa lalu. Jangan seperti orang-orang yang lain yang ketika Tuhan sedang murnikan, Tuhan sedang bentuk, pengen kembali ke dosa yang lama. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak Pendeta, saya sudah bertobat, saya sudah tinggal hidup saya yang lama, rasa-rasanya gak ada perubahan. Enakan dulu Pak Pendeta, walaupun masih di diskotik, walaupun masih ngaco, tapi uang banyak. Bang Misur berkata sama saya, Pak Pendeta, dulu sebelum saya melayani, hidup enak banget, enteng. Sekarang kok giliran melayani, diomongin orang, dijelekin orang, dan sebagainya. Saya mau bilang sama saudara, jangan kembali kepada kehidupan lama saudara, tapi terus maju sama Tuhan. Sekalipun mungkin awalnya berat, sekalipun mungkin pertengahannya berat, tapi ini yang saya tahu, ending bersama dengan Kristus adalah kemenangan yang indah. Ending bersama dengan Kristus adalah mukjizat yang Tuhan Yesus sediakan. Jangan tinggalkan kehidupanmu yang baru, tapi tinggalkan kehidupanmu yang lama.
jangan menyerah dengan proses Tuhan. Hari ini kalau saudara orang-orang yang baru bertobat, sabar. Tuhan akan membuat engkau indah dalam pemandangannya. Kalau hari ini saudara yang mau bertobat, jangan tahan-tahan lagi. Segera buru-buru lari kepada Tuhan, minta Tuhan pulihkan hatimu. Saya percaya sesuatu yang hebat bagi orang yang bertobat, Tuhan Yesus akan sediakan. Ayo sama-sama kita bertobat, sama-sama kita hidup baru, sama-sama kita mengandalkan Tuhan. Dan jangan pernah kembali kepada kehidupan lama saudara. Karena kehidupan lama saudara hanya akan menghancurkan saudara, hanya akan menuntun saudara kepada api neraka yang kekal. Tapi terus melangkah bersama dengan Tuhan, langkah demi langkah, langkah mukjizat, langkah demi langkah makin dekat kepada Tuhan. Langkah demi langkah adalah langkah kemenangan. Bagikan kabar baik ini kepada teman-teman saudara yang ingin menyerah ikut Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada teman-teman saudara yang jatuh bangun dalam dosa. Bagikan kabar baik ini kepada setiap orang-orang yang saudara kasihi. Karena saya percaya sama seperti video ini memberkati saudara, pasti akan memberkati orang-orang di luar sana. Jangan lupa sebelum keluar rumah, ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.